Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duria Tumela dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan positif dan normatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Pernyataan positif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang menjelaskan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi di masyarakat atau objektif. Pendekatan ini mendeskripsikan apa yang ada atau menampilkan fakta yang berupa data atau statistik atau sebab akibat, sehingga pernyataan positif digunakan sebagai alat untuk memprediksi gejala atau fenomena ekonomi. Sedangkan pernyataan normatif adalah pernyataan yang menyajikan analisis berbasis opini, memberikan penilaian yang subjektif, apakah baik atau buruk, tepat atau kurang tepat atau tidak tepat, dan sebagainya. Pernyataan normatif ini memiliki kata kunci seperti harus, seharusnya, dan sebaiknya. Contoh pernyataan positif dan normatif diantaranya, contoh yang pertama, pernyataan positif saat terjadinya pandemi COVID-19, harga masker melambung tinggi. Karena masker sangatlah dibutuhkan pada masa pandemi. Pernyataan normatifnya, seharusnya pemerintah memproduksi masker besar-besaran supaya harga masker tidak naik. Lalu contoh yang kedua, ketika harga BBM naik, maka akan terjadinya inflasi. Lalu apa pernyataan normatifnya? Seharusnya pemerintah memberikan bantuan sosial atau BLT yang terdampak pada masyarakat miskin, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dikala harga kebutuhan naik. Lalu contoh yang ketiga, jika produksi beras menurun, maka harga beras akan meningkat karena terbatasnya jumlah produksi beras. Pernyataan normatifnya, pemerintah seharusnya meningkatkan jumlah produksi beras supaya harga beras tidak naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, jumlah pembeli. Apabila jumlah pembeli meningkat, maka permintaan suatu barang atau jasa akan meningkat. Misalnya, kenaikan jumlah wisatawan ke Jogja menaikkan permintaan kerajinan tangan di Jogja, begitupun sebaliknya. Yang kedua, tingkat pendapatan. Pendapatan diterima seseorang atau masyarakat akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan terhadap barang atau jasa. Jika pendapatan meningkat, maka permintaan orang terhadap barang atau jasa juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan turun, maka kecenderungan permintaan sejumlah barang dan jasa akan turun juga. Yang ketiga, harga barang lain. Selain harga barang itu sendiri, permintaan dipengaruhi harga barang lain, terutama barang-barang yang sifatnya komplementer dan substitusi. Pada barang komplementer, permintaan memiliki hubungan negatif. Artinya, jika harga barang komplementer naik, permintaan terhadap barang akan turun. Misalnya, jika harga motor naik, maka konsumsi terhadap bensin ataupun solar akan turun. Namun, untuk barang substitusi, permintaan memiliki hubungan positif. Artinya, jika harga barang naik, maka permintaan barang substitusi juga akan naik. Misalnya, harga taksi akan naik. Orang-orang akan beralih menggunakan angkutan umum seperti angkot, bis kota, ataupun ojek. Yang keempat, ukuran pasar. Ukuran pasar menentukan besar kecilnya permintaan terhadap barang atau jasa. Semakin besar ukuran pasar, maka akan semakin tinggi permintaan terhadap barang atau jasa, begitupun juga sebaliknya. Yang kelima, jumlah penduduk. Jika penduduk dalam suatu tempat banyak, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa akan meningkat. Misalnya, jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa, permintaan terhadap barang atau jasa akan lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit. Yang keenam, selera. Selera dalam permintaan juga sangat mempengaruhi, karena selera setiap orang terhadap barang atau jasa jelas sangat berbeda. Yang ketujuh, perkiraan harga di masa depan. Jika ekspektasi masyarakat terhadap barang di masa depan akan naik, maka permintaan terhadap barang atau jasa juga akan naik. Contoh, masyarakat di Indonesia memiliki ekspektasi terhadap barang kebutuhan pokok setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri akan meningkat. Maka, permintaan masyarakat terhadap barang pokok akan meningkat juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa saja yang mempengaruhi penawaran? 1. Biaya produksi. Biaya produksi memiliki pengaruh negatif terhadap penawaran. Artinya, jika biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen semakin besar, maka jumlah penawaran yang dilakukan produsen akan berkurang. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, teknologi. Penggunaan teknologi modern yang digunakan dalam produksi membantu produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang efektif dan efisien. Dengan demikian, semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin besar produsen untuk menghasilkan barang atau jasa yang berakibat penawaran akan bertambah. Yang ketiga,
jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen di pasar, maka penawaran akan semakin berkurang karena banyaknya pesaing. Namun sebaliknya, jika produsen di pasar sedikit, maka produsen akan menambah jumlah penawaran barang ataupun jasa. Yang keempat, ekspektasi produsen terhadap kondisi ekonomi. Produsen akan meningkatkan jumlah penawarannya jika dalam kondisi ekonomi yang baik. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itulah penjelasan sekilas mengenai pernyataan positif dan pernyataan normatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Saya Doriatul Mila, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.